Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video ini kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal latihan terkait dengan penilaian akhir semester. Yuk langsung aja. Oke adik-adik, kita mulai soal pertama. Fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru serta otak secara berturut-turut adalah, nah ini mudah sekali adik-adik, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru yaitu tulang rusuk. Benar sekali. Dan yang melindungi otak adalah tulang tengkorak. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah, nah untuk rahang gerakannya adalah satu arah. Karena gerakannya satu arah, maka rahang termasuk ke dalam sendi engsel. Yuk kita bahas dulu satu persatu. Untuk sendi geser, sesuai dengan namanya, artinya memiliki gerakan menggeser. Nah, sendi geser ini contohnya ada di pergelangan baik tangan maupun kaki. Sedangkan sendi putar, sesuai dengan namanya, berarti gerakannya memutar atau berrotasi. Di bagian tubuh kita yang memiliki sendi putar, ada di bagian leher yang menghubungkan dengan tengkorak kepala. Kemudian ada sendi pelana. Nah, sendi pelana sesuai dengan namanya gerakannya seperti orang lagi naik kuda. Adik-adik tahu kan istilah pelana adalah tempat dudukan orang berkuda. Sendi pelana ini memiliki gerakan dua arah. Contoh sendi pelana ada di tangan kita, yaitu menghubungkan antara ibu jari dan juga telapak tangan. Dan satu lagi untuk sendi engsel, mungkin namanya sudah tidak asing lagi ya. Adik-adik lihat deh di rumah kalian, di bagian pintu, jendela pasti ada engsel. Nah, sesuai dengan namanya, sendi engsel ini hanya bisa bergerak satu arah saja. Di tubuh kita yang termasuk ke dalam sendi engsel, misalnya ada di siku, ada di lutut, ada di ruas-ruas jari, dan bisa juga di bagian rahang. Jadi, tadi jawabannya adalah yang sendi engsel ya, atau D. Soal berikutnya. Salah satu perbedaan otot polos dan otot lurik adalah, apakah A. otot polos berbentuk serabut, otot lurik berbentuk gelendong? Nah, ini salah ya. Seharusnya otot polos bentuknya gelendong. Sedangkan kalau otot lurik bentuknya silindris. Nah, selain ada otot polos dan ada otot lurik, ada satu jenis otot lagi nih, namanya otot jantung. Otot jantung bentuknya mirip seperti otot lurik, yaitu silindris juga. Tapi ciri khasnya selain dia berbentuk silindris dan ada cabangnya juga. Jadi silindris bercabang. Otot polos berinti sel banyak, otot lurik berinti sel satu. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena otot polos memiliki inti sel hanya satu, setiap satu selnya. Sedangkan otot lurik, inti selnya banyak. Dan otot jantung, inti selnya ada satu. Yang bagian C, otot lurik letak inti sel di tepi sel, otot polos letak inti sel di tengah sel. Nah, karena masih berkaitan dengan inti sel, untuk otot polos, inti selnya ada satu dan letaknya di tengah. Untuk otot lurik, inti selnya banyak dan terletak di tepi atau di pinggir. Sedangkan otot jantung, inti selnya satu dan letaknya di tengah. Sehingga untuk C, otot lurik letak inti selnya di tepi, betul. Otot polos letak inti sel di tengah. Nah, ini betul. Kita cek jawaban D ya. Otot lurik gerakannya tidak mudah lelah, otot polos gerakannya mudah lelah. Nah, ini terbalik. Otot polos bekerja secara tidak disadari, sehingga tidak mudah lelah. Sedangkan otot lurik kerjanya disadari. Artinya, kalau disadari sesuai dengan perintah kita. Nah, karenanya, maka otot lurik itu mudah lelah. Sedangkan otot jantung sama seperti otot polos, kerjanya tidak disadari atau tidak sadar, sehingga tidak mudah lelah. Jadi, sudah pasti jawabannya yang C. Adik-adik ingat-ingat ya, perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Tulang pengumpil dan lengan atas berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang pertama adalah tulang pengumpil. Adik-adik masih ingat, tulang pengumpil ini kalau di bagian lengan bawah lurus dengan jempol ya adik-adik. Nah, lihat nih, ini ada 5 jari, jempolnya yang mana? Yang ini ya jempolnya. Sehingga tulang pengumpilnya ada di nomor 5. Nomor 5 adalah tulang pengumpil. Kalau nomor 2 yang lurus dengan kelingking disebut dengan tulang hasta. Jadi untuk tulang pengumpil ada di nomor 5. Dan sudah jelas
tulang lengan atas ada di nomor 1. Jadi jawabannya D, 5 dan 1. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gangguan yang terjadi pada tulang pada gambar yang disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah adalah titik-titik. Nah, coba lihat adik-adik, kebiasaan duduk anak ini salah ya, karena duduknya terlalu mendongak atau terlalu tegak banget nih. Nah, nama penyakitnya adalah lordosis, atau akibat tulang belakangnya terlalu maju ke depan, seperti ini. Kalau kifosis kebalikannya, biasanya kifosis ditandai dengan tulangnya membungkuk. Adik cukup ingat ki ya, ki itu ingat saja aki-aki. Tahu kan aki-aki itu apa? Nah, aki-aki itu sebutan untuk kakek-kakek. Yang namanya kakek-kakek sudah pasti jalannya bungkuk. Nah, untuk skoliosis, skoliosis itu terlalu miring sehingga tulang belakangnya tidak rata, miring ke samping. Sedangkan untuk istilah fraktura, fraktura itu adalah patah tulang. Fraktura bisa disebabkan karena faktor kecelakaan atau akibat dari benturan. Soal berikutnya. Dani ingin memiliki otot yang besar seperti seorang binaragawan. Dia rajin berolahraga, namun setelah sekian lama impiannya tidak pernah kunjung tercapai. Pendapat yang benar tentang otot Dani tak kunjung membesar disebabkan apakah A. Dani berolahraga terlalu keras, B. Dani berolahraga tak memiliki instruktur, C. Dani kelebihan minum air putih, atau D. Dani kurang mengkonsumsi makanan berprotein. Nah, kemungkinannya apa ya adik-adik? Kalau otot Dani tidak juga membesar seperti binaragawan, kemungkinannya karena Dani kurang mengkonsumsi makanan yang berprotein. Karena makan makanan yang berprotein dapat menambah massa otot, sehingga ototnya mirip seperti otot binaraga. Dan seorang binaragawan biasanya selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein. Soal berikutnya, perhatikan grafik berikut. Grafik yang menunjukkan gerak benda gerak lurus beraturan adalah apakah grafik nomor 1, grafik nomor 2, grafik nomor 3, atau grafik nomor 4. Nah, untuk grafik GLB atau gerak lurus beraturan, kita lihat dari grafik pertama. Di grafik pertama, di sini ada grafik S atau jarak dan T, jarak terhadap waktu. Nah, untuk gerak lurus beraturan, grafik jarak terhadap waktunya digambarkan betul seperti ini. Artinya, berapapun jaraknya memiliki kecepatan yang sama. Misal, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Satuannya adalah detik ya atau sekon. Kemudian jaraknya dalam satuan meter, ini adalah 2 meter, ini misalnya 4 meter, ini misalnya 6 meter. Kalau misalnya mengendarai kendaraan dengan jaraknya 2 meter, kemudian waktunya adalah 1 detik, maka berapa kecepatannya? Ingat kan, menghitung kecepatan adalah V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu, jaraknya 2 dibagi 1, jadi 2 dibagi 1 adalah 2 meter per sekon. Untuk yang kedua, misalnya jaraknya 4, waktunya nambah menjadi 2. Jadi, kecepatan yang kedua sama-sama S per T, 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, jawabannya 2 juga, 2 meter per sekon. Untuk yang ketiga pun sama, S per T. Jaraknya 6, kemudian waktunya menjadi 3 detik. 6 dibagi 3 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, karena kecepatannya sama 2, 2, 2, artinya benda ini mengalami gerak lurus beraturan. Sehingga grafik yang nomor 1 betul. Sekarang grafik nomor 2. Nah, grafik nomor 2 di sini ada V atau kecepatan terhadap waktu. Nah, syarat dari GLB memiliki kecepatan yang sama. Di sini grafiknya lurus saja, artinya kecepatan yang sama. Jadi grafik nomor 2 juga betul. Sekarang kita lihat grafik nomor 3 dan juga grafik nomor 4. Untuk grafik nomor 3 di sini ada A. Apa itu A? A adalah percepatan. Beda ya antara kecepatan dengan percepatan. Untuk GLB, percepatannya sama dengan 0, artinya tidak dipercepat maupun tidak diperlambat. Nah, karena percepatannya 0, maka grafiknya ada di angka 0 sini ya, atau lurus di sini. Jadi jawaban grafik nomor 3 juga betul. Sedangkan grafik nomor 4 ada V atau kecepatan terhadap waktu. Di sini ada grafik yang arahnya ke bawah atau menurun. Nah, kalau grafiknya seperti ini termasuk ke dalam jenis grafik GLBB yang diperlambat. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 yang A. Soal berikutnya. Grafik berikut ini menunjukkan kecepatan benda yang bergerak lurus dalam selang waktu 40 sekon. Jarak yang ditempuh benda tersebut adalah
Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ditanya adalah jarak. Untuk mempermudah menghitung jarak, adik-adik cukup menghitung luasnya saja, luas dari seluruh areanya, sesuai dengan gerakan si benda tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, bentuk dari area ini adalah berbentuk trapesium, sehingga jaraknya sama saja dengan luas trapesiumnya. Bagaimana cara mencari luas trapesium? Luas trapesium sama dengan sisi atas ditambah sisi yang bawah, kemudian dibagi 2, dikali dengan T atau tingginya. Kita masukkan angka-angkanya. Sisi yang atas berarti yang sini, ini adalah A-nya. A-nya bernilai dari sini berarti dari 0 sampai ke sini berarti 10. Ditambah sisi yang bawah berarti dari sini ke sini. Jadi dari 0 ke 40, jadi B-nya adalah 40 per 2, kemudian dikali dengan T. T itu tinggi. Tingginya dari 0 sampai paling atas ini. Nah, artinya dari 0 sampai 15, jadi T-nya adalah 15. Jadi sama dengan 10 ditambah 40 adalah 50, dibagi 2 dikali dengan 15. Jadi sama dengan 50 dibagi 2 adalah 25, dikali 15. Jadi jawaban akhirnya adalah 375, yang D. Soal berikutnya. Jarak dari kota A ke kota B adalah 115 km. Nah, karena jarak, maka kita simbolkan dengan S. Pak Budi berangkat dari kota A pukul 9.00 WIB menuju kota B menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, kecepatan artinya V. Pak Budi akan sampai ke kota B pada pukul berapa? Nah, di sini yang ditanya berkaitan dengan waktu. Karena waktu, jadi rumusnya menjadi T sama dengan S dibagi V. Nah, ini ya yang dipakai. Yuk kita masukkan angka-angkanya. Jadi T sama dengan S-nya adalah 115 km. Dibagi V-nya adalah 50 km per jam. Jadi 115 dibagi dengan 50. Jawabannya adalah 2,3 jam. Karena Pak Budi berangkat pukul 9.00, setelah 2 jam, artinya Pak Budi sampai di kota B pukul 11. Nah, sekarang lebihnya berapa menit? Dari 2,3 jam, kalau kita ubah menjadi menit, kali dengan 60 sama dengan 138 menit. Artinya, 138 menit ini, 120 menitnya kita ubah menjadi 2 jam. Nah, sisanya berarti tinggal 18 menit. Jadi perjalanan Pak Budi sampai ke kota B adalah 2 jam 18 menit. Jadi Pak Budi sampai pukul 11 lewat 18. Jadi yang B jawabannya. Soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 5 kg. Massa dilambangkan M. Diam di atas tanah. Benda tersebut mengalami percepatan gravitasi atau G sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Gaya berat yang bekerja pada benda tersebut adalah sebesar titik-titik. Nah, yang ditanya adalah gaya berat. Berat dilambangkan dengan W. W sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Massanya adalah 5, gravitasinya adalah 10. Jadi berat bendanya adalah 50 Newton. Satuannya Newton ya. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya. Mobil yang mendadak direm, penumpangnya akan menghantam jok di depannya. Dan jika mobil berangkat mendadak, penumpang akan menghantam jok di belakangnya. Merupakan contoh penerapan dari... Nah, ini sesuai dengan hukum Newton yang pertama. Hukum Newton pertama berbunyi, benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak akan tetap bergerak jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya, atau dilambangkan jika resultan gaya atau sigma F-nya sama dengan 0. Untuk hukum Newton 2 dilambangkan F sama dengan M dikali A, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sedangkan untuk hukum Newton 3 dilambangkan F atau gaya aksi akan sama dengan negatif atau min F reaksi. Kenapa min? Min menandakan bahwa arah gayanya adalah berlawanan. Soal berikutnya, sebuah beban seberat 40 Newton ditarik ke atas dengan katrol tetap, seperti pada gambar.
Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah, adik-adik perhatikan di sini ada jenis katrol tetap. Nah, ciri khas katrol tetap adalah nilai F akan sama dengan W-nya, atau gaya yang kita keluarkan akan sama dengan berat beban. Nah, berat bebannya adalah 40 Newton, sehingga F-nya juga pasti akan sama 40 Newton. Jadi jawabannya yang D. Soal berikutnya. Berikut pesawat sederhana jenis bidang miring, antara lain A. Sekrup dan pembuka tutup botol. Nah, sekrup betul ya, bidang miring. Sedangkan pembuka tutup botol ini salah karena termasuk kelompok tuas. Hektar dan gerobak roda 1. Hektar termasuk ke dalam tuas, gerobak roda 1 juga termasuk ke dalam tuas. Jalan berkelok-kelok di pegunungan dan sekrup. Nah, ini betul semua. Jalan berkelok-kelok di pegunungan dan juga sekrup memanfaatkan bidang miring. Yang D. Kerekan bendera dan gear. Kerekan bendera termasuk ke dalam jenis katrol dan gear termasuk ke dalam roda berporos. Jadi salah. Jawaban yang benar adalah C. Jalan berkelok-kelok di pegunungan dan juga sekrup. Soal berikutnya, perhatikan gambar. Keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah, nah karena yang ditanya hanya KM atau keuntungan mekanik, maka ini tinggal menggunakan salah satu cara dari dua cara yang disediakan. Bisa W per F, atau bisa juga pakai cara yang kedua, yaitu LK dibagi LB. Nah, kalau W per F berarti adik-adik tinggal membagi antara 75 dibagi dengan 7,5. Ini W-nya dan ini F-nya. 75 dibagi 7,5 sama dengan 10. Gimana kalau pakai cara yang kedua? Sama saja kok jawabannya. Yuk kita buktikan. LK dibagi LB. Yang mana LK-nya? Nah, ini yang 50 adalah LK. Yang 5 cm adalah LB. Jadi 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi sama aja ya jawabannya. Jawabannya sama-sama 10. Pada saat tangan kita mengangkat beban memenuhi prinsip kerja pesawat sederhana titik-titik. Nah, ini kita kaitkan pesawat sederhana jenis tuas dengan tubuh kita sendiri. Barbel yang dipegang oleh tangan kita berarti di tangan kita ini terdapat titik beban atau dilambangkan dengan B. Bagian siku tangan kita sebagai penumpunya atau T, titik tumpu. Nah, untuk bisa mengangkat barbel ini atau beban ini, maka kekuatan kita berada di lengan bagian bawah sini ya, atau kuasanya. Sesuai dengan prinsip tuas, jika kuasanya berada di tengah-tengah, maka ini termasuk jenis tuas yang ketiga. Jawabannya yang D. Nah, ingat ya adik-adik, untuk tuas jenis yang pertama atau tuas jenis yang ke-1, yang di tengah adalah titik tumpu. Titik tumpu atau T di tengah. Untuk tuas jenis yang kedua, yang di tengah adalah titik B atau titik bebannya. Sedangkan tuas jenis ketiga, yang di tengah adalah K atau kuasanya. Jadi secara berturut-turut T, B, K. Titik tumpu di tengah, titik beban di tengah, dan titik kuasa di tengah. Sampai di sini dulu ya. Untuk nomor-nomor berikutnya, tunggu di video part 2-nya. Terima kasih.